Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Ini ternyata setelah bertemu secara langsung ya, Masya Allah sekali ya, ini 3 bersaudara. Ternyata cantik-cantik semua ya. Amin. Semoga selalu sehat dan selalu rukun ya. Amin. Sebelum kita masuk ke tahap konseling ya, perkenalkan, nama saya Lia Hidayati. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan membimbing dan memberikan solusi dari problem ya yang saat ini kalian alami ya. Untuk lebih update ya, dari problem apa sih yang dialami kalian selama ini, boleh dari Kak Pia sebagai kakak pertama ya, boleh diceritakan apa problemnya sih? Iya, baik Bu. Jadi di sini saya sebagai kakak pertama, kemudian adik saya Halimah dan Dek Sri Sekar. Di sini adik-adik saya ini susah diatur Bu. Padahal saya sudah memberi nasihat, memberi arahan, gitu mereka kurang mendengarkan. Kebetulan juga saya kan kami ini dari keluarga yang orang tuanya itu udah tiada, jadi saya juga menjadi tulang punggung di sini. Kemudian juga adik saya Dek Sri Sekar, dia mendapat penilaian buruk dari gurunya kayak gitu, karena mungkin sekolahnya kurang fokus, kurang memperhatikan, terus juga hasilnya nilainya tuh jelek gitu. Padahal saya udah ngasih tahu, jadi saya butuh solusi. Oh, jadi dari cerita Kak Via ini bahwa problemnya itu awalnya bersumber dari Adik Sekar ya? Adik Sekar bahwa mendapat laporan dari sekolah yang memang mungkin kurang fokus belajar dan ada mungkin terlalu kurang aktif ya dalam pergaulan di sekolah juga begitu ya. Nah, terus juga adik saya nih yang nomor 2 juga kurang, kalau dikasih tahu tuh nggak menurut, kurang dengerin dia. iya, ini kan ceritanya dari kakak pertama ya. Coba sih barangkali ada problem apa sih yang dialami oleh Kak Halimah ini? Apa coba? Boleh diseringkan? Jadi gini kan ya Bu, kebetulan saya itu kuliah dan sedang di semester akhir, yang dimana sibuk-sibuknya revisi skripsi, suka keluar bareng sama teman-teman cari referensi di perpustakaan nasional misalkan. Nah saya itu di rumah itu kayak waktunya itu nggak banyak kalau lagi di rumah, lebih banyak di luar karena sedang sibuk-sibuknya revisi skripsi. Jadi saya kurang memperhatikan adik bungsu saya Sekar ini begitu. Baik, dari problem yang sudah diceritakan oleh Kak Halimah ini dengan tugas-tugas kuliah ya yang di semester akhir ini sangat menumpuk ya. Iya. Apa tidak bisa pulang lebih awal supaya bisa mengawasi adik Sekar? Jadi selama ini sih belum bisa pulang lebih awal sih Bu. Soalnya kalau misalnya bimbingan skripsi gitu ya. Nah itu kan ngikutin dosennya itu kadang bisanya siang sampai sore. Nah biasanya sih selama bimbingan ini selesainya itu sore, dan belum lagi nanti kalau udah pulang sore belum lagi perjalanan ke rumahnya yang membuat saya itu sampai rumah itu malam hari, dan saya melihat adik saya sekarang ini pun sudah tidur gitu. Jadi ya saya kurang banyak waktu gitu di rumah untuk mengawasi adik saya ini. Gitu. Baik, dari problem yang sudah diceritakan Kak Via dan Kak Halimah, boleh diceritakan problem dari adik Sekar? Ya, jadi saya di sekolah itu emang banyak diamnya, juga teman saya nggak banyak Ibu. Juga saya kata guru juga, saya dalam belajar itu
kurang baik, nilai juga kurang baik. Nah juga saya merasakan hal itu karena saya juga di rumah memang kurang merasa diperhatikan karena kakak-kakak saya sibuk dan orang tua saya yang sudah tidak ada. Apa dari Ade Sekar ini ada kegiatan lain selain di sekolah? Eskul atau apa ya? Iya, maksudnya ikut organisasi di luar sekolah gitu untuk kesibukan gitu. Kebetulan tidak ada, mungkin untuk hobi itu saya lebih suka seperti menulis gitu aja. Selain menulis, hobi masak di rumah atau hobi-hobi lain? Tidak, saya hanya suka menulis. Baik, dari cerita keluarga kalian ya, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya problem kalian ini hanya kurangnya kerjasama dan saling ada rasanya simpati dan empati ya. Jadi hal apapun memang rasa kebersamaan itu harus ada ya. Jadi kalau kita hanya berpikir bahwa apa yang kita rasakan itu kesibukan kita, yang kita rasakan itu bahwa nggak ada rasa kepedulian, itu pasti akan merasa tidak ada rasa empati ke orang lain gitu ya. Jadi untuk solusinya untuk kedepannya lebih baik ya, ini sebagai Kak Fia juga ya, ini kan terlalu sibuk banget ya, pekerjaan kafe itu kadang kan juga keluar kota ya, benar ya? Iya, jadi alangkah lebih baiknya sekali-kali itu bisa mengabari adik-adiknya ya. Bisa kan medsos ini kan sudah kayak dunia digital ya. Jadi di era digital ini yang sudah sangat berkembang pesat, alangkah lebih baiknya dimanfaatkan ya. Ini kan banyak ya, kita itu jarak jauh pun ternyata bisa saling berkabar gitu ya. Sekedar speak, menanyakan sudah makan atau belum gitu ya. Bisa tuh kita manfaatkan dengan membuat WA group ya. Ya dari WA group itu kan Kak Fia sebagai kakak sulungnya bisa mengetahui dan mengawasi adik-adiknya kegiatannya apa saja sih, sekedar speak ya. Sebagai kakak kan jadi ada rasa bahwa itu saya tuh diperhatikan oleh kakak saya gitu ya. Dan dari laporan guru Ade Sekar ini, Kak Fia juga kan mendapatkan laporan kurang baik ya. Ini kan problemnya karena kurangnya rasa perhatian dari kakak-kakaknya gitu ya. Nah, Halimah ini juga harus berperan sebagai kakak kedua ya. Ini kan Kak Halimah meskipun jadwalnya lagi sangat padat-padatnya ya, karena sedang menyelesaikan ujian skripsi ya gitu. Seenggaknya bisa menyempatkan ketika tugas-tugas itu sudah kelar ataupun memang belum kelar pun setidaknya menyempatkan break lah ya, pas waktu break itu mengabari adik Sekar, sekedar menanyakan sudah makan atau belum atau aktivitas yang lainnya. Dan tadi saya juga mendengarkan dari cerita Ade Sekar ini kan hobinya menulis ya. Dari hobi menulis Ade Sekar ini kan bisa dikorelasikan dengan problem yang Ade Sekar alami selama ini ya. Bisa dituangkan dalam bentuk karya tulis yang nantinya bisa disalurkan melalui media sosial atau event ya. Dari kegiatan tersebut kan Ade Sekar nanti akan mendapatkan banyak relasi gitu ya. Dari kegiatan tersebut Ade Sekar juga bisa mendapatkan banyak wawasan ya melalui sharing dari banyak relasi tersebut gitu ya. Bagaimana sesi konseling pada hari ini menurut Kak Fia, Kak Halimah dan Ade Sekar? Menurut saya sesi konseling ini udah mulai terbuka alasan-alasan adik-adik saya kenapa akhir-akhir ini mereka lebih tidak mendengarkan saya gitu. Jadi saya mengetahui dan setelah ini saya akan
membuat grup WA dan akan lebih sering menanyakan kabar adik-adik saya. Setelah sesi konseling pada kali ini, saya akan lebih menghormati kakak saya dan saya akan lebih terbuka kepada kakak saya. Dan juga insya Allah saya akan lebih memberikan perhatian saya kepada adik saya di tengah sibuknya saya dalam menyusun skripsi pada semester akhir ini. Baik, pada sesi konseling hari ini saya merasa nyaman dan lebih tenang. Dan insya Allah untuk kedepannya saya akan menghormati dan lebih terbuka kepada kakak-kakak saya ketika saya mengalami kesulitan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Demikian konseling pada sesi kali ini, dan apabila nantinya terjadi lagi problem ya yang mungkin perlu disaringkan lagi, kita bisa membuka sesi konseling untuk selanjutnya. Saya sebagai konselor mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.